Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JTS sekalian, sekitar awal bulan Januari 2021 yang lalu, saya telah memposting 3 video para juara lomba membuat video baca puisi dalam rangkaian Hari Jadi PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Nah, sekarang sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang sama, kami juga sudah melaksanakan lomba membuat video materi pembelajaran jarak jauh. Sama dengan lomba membuat video baca puisi, untuk lomba membuat video materi pembelajaran jarak jauh ini juga terdiri dari 5 pemenang, mulai dari juara pertama sampai dengan juara harapan kedua. Nah, untuk mempersingkat waktu agar durasinya tidak terlalu panjang, pada video kali ini akan saya tampilkan dari belakang dulu, yaitu juara harapan kedua. Siapa dia dan bagaimana penampilannya, juga apa materinya, boleh kita saksikan videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Banyipatan. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi badan sehat walafiat dan dalam kondisi semangat dalam belajar, meskipun belajarnya dari rumah ya. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas? Simak videonya berikut ini. Nah, di layar kalian ya kelihatan. Nah, itu ada gambar berbagai macam tempat ibadah. Ya, ada masjid, ada pura. Itu tempat ibadahnya Konteng ya kalau kita nyebut ya, biasanya orang Tionghoa atau Cina. Kemudian ada gereja, terus di depannya ada pemuka agama saling bergandengan ya, ada biksu, ada ulama, ada pendeta. Ini adalah agama-agama yang ada di Indonesia ya. Berikutnya, nah coba kalian perhatikan, ini hanya sebagian kecil yang Bapak tampilkan. Beragam tarian adat, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, coba perhatikan, ini dari Kalimantan Timur ya, ya mungkin suku Dayak ini ya. Kemudian ini dari Kalimantan Selatan. Tentu berbeda dengan saudara kita di Kalimantan Timur ya, pakaian adatnya, tarian adatnya, rumah adatnya. Ini pun akan berbeda lagi dengan orang-orang di Jawa Tengah dari suku Jawa. Beda ya pakaian adatnya ya. Berbeda lagi dengan orang di Papua. Itu pakaian adatnya seperti itu, tarian adatnya seperti itu ya, rumah adatnya seperti itu. Nah, ini masih banyak di Indonesia dan berbeda-beda, beragam. Nah, itu ya. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, inilah pluralitas. Ya, inilah pluralitas. Nah, kita simak ke pengertiannya sekarang. Pluralitas itu asal katanya ya, asal kata plural yang artinya banyak, beragam, atau bermacam-macam. Seperti tadi ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu ada di Indonesia ya, dan diakui sebagai agama resmi. Kemudian tadi ada tarian adat, ada rumah adat, ada senjata tradisional di Indonesia, dan setiap daerah memiliki keunikan
perbedaan dan kekhasannya tersendiri, ya. Seperti pakaian yang Bapak pakai ini ya, ini namanya pakaian surjan, pakaian tradisional dari Jawa. Oke, kita masuk lagi ke sini ya. Lalu apa yang dimaksud dengan pluralitas? Pluralitas adalah suatu keadaan di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Ya, garis bawahi ya, terdapat banyak perbedaan. Nah, perbedaannya bisa perbedaan agama, suku, adat istiadat, budaya, dan lain-lain. Oke ya, kita ulangi lagi ya. Jadi pluralitas itu adalah suatu kondisi atau keadaan di dalam masyarakat yang beraneka ragam saja. Ya, jadi contohnya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat plural atau sangat beraneka ragam. Ya, karena di Indonesia ada banyak ratusan suku, ratusan bahasa, ya. Agama resmi yang diakui ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, inilah disebut dengan masyarakat plural atau pluralitas. Nah, bagaimanakah kita menyikapi perbedaan suku, budaya, ras, dan sebagainya? Maka inilah yang perlu kita tumbuhkan dan kita kembangkan. Yang pertama adalah sikap toleransi, ya. Contohnya begini, ya. Masyarakat Bali kita tahu semua bahwa mayoritasnya adalah beragama Hindu, tetapi masyarakat Bali sangat menghormati para pendatang yang berlainan keyakinan, ya. Bahkan pada acara tertentu masyarakat Bali ikut mengamankan situasi, ya, bila ada ibadah hari raya atau ibadah umat agama lain yang berbeda dari masyarakat Bali. Begitu juga masyarakat pendatang, mereka menghormati apa yang menjadi keyakinan masyarakat Bali. Nah, itulah toleransi, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu sikap saling menghargai. Contohnya, kalau kalian mungkin kegiatan pramuka gitu ya, mungkin ini dari berbagai, kalau di Kalimantan Selatan kan banyak, ada suku Jawa, ada suku Banjar, ada Madura, dan sebagainya. Bila kegiatan pramuka pasti ada tampilan kesenian kan itu ya, dan mereka kadang-kadang membawa apa menjadi ciri khas di daerahnya. Nah, sikap kita bagaimana? Ya, kita memberikan apresiasi, ya, menyaksikan dengan seksama, memberikan pujian, memberikan tepuk tangan. Nah, itulah bentuk saling menghargai, salah satunya, ya. Jangan mencela, tidak boleh, ya. Oke, memberikan apresiasi, menghargai, ya. Kemudian yang ketiga, sikap saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Contoh, ya. Contohnya adalah di Aceh. Aceh pernah terkena musibah tsunami. Tapi siapa yang membantu? Apakah dari suku Aceh sendiri? Tidak, ya. Dari berbagai daerah memberikan sumbangan bantuan, baik berupa makanan, dana, dan sebagainya. Apakah mereka melihat sukunya? Kan tidak, ya. Itu contoh di Aceh. Nah, ini adalah bentuk saling membutuhkan dan saling tergantungan. Oke, inilah sikap-sikap yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh masyarakat kita. Apakah yang akan terjadi jika sikap toleransi, sikap saling menghargai, sikap saling membutuhkan ini tidak ada? Nah, yang terjadi adalah perpecahan, ya. Perpecahan akhirnya apa? Saling bertikai, akhirnya memisahkan diri, seperti di negara-negara lain di dunia, ya. Karena banyak suku tidak akur, tidak dapat hidup dengan damai, akhirnya mereka memisahkan diri. Nah, alhamdulillah di Indonesia tidak seperti itu. Bapak dari suku Jawa, tinggal di Kalimantan, ya, dan sini dapat diterima dengan baik, ya, di sekolah
gitu ya. Mayoritas kan suku Banjar, yang orang Jawa kan 3 orang, Bapak, Pak Solihin, Pak Slamet, dan dapat diterima dengan baik karena kita punya sikap toleransi, saling menghargai dan saling membutuhkan. Gitu ya, mudah-mudahan jelas. Oke. Pesan yang terakhir adalah mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa tinggal dan hidup di negeri yang sangat kaya ini, kaya dengan alamnya, kaya dengan budayanya, hidup di tengah masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kebudayaan. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada suku Banjar, suku Jawa, suku Batak, Madura, dan sebagainya. Tetapi kita bisa hidup rukun, damai, berdampingan, saling tolong-menolong. Dan ini hanya ada di Indonesia ya, tidak terdapat di negeri lain. Oleh karenanya kita wajib bersyukur. Kemudian yang kedua adalah di masa pandemi ini, di masa pandemi COVID-19, tetaplah menjaga kebersihan dan kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, atau bila perlu perbanyak wudu ya, bila batal wudu, insya Allah itu jauh lebih baik. Kemudian hindari kerumunan dan keramaian, hindari kontak langsung, dan jika bepergian jangan lupa menggunakan masker. Mudah-mudahan ikhtiar tersebut dapat menghindarkan kita dari virus yang mematikan ini. Kita semua berdoa dan berharap mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah seperti sedia kala. Amin, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.